Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini tanggal 12 September 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, isi hati dia hari ini. I remember every detail of that day. Dia selalu keinget ya apapun secara detailnya di hari itu. Ya di hari entah mungkin kalian punya suatu momen indah, kalian pernah pergi ke suatu tempat atau ya ada hari-hari yang membahagiakan ataupun hari-hari yang memorial ya namanya. Intinya yang dia kenang selalu itu dia selalu ingat apapun itu, entah itu saat dia melamar kamu ataupun ya apapun itu ya. Jadi intinya saat bersama kamu itu dia ingat masa-masa itu, dia masih ingat ya. I'm so attracted to you, dia masih tertarik sama kamu, dia masih sayang cinta sama kamu. I wish things could be different, dia berharap situasinya sekarang itu bisa beda gitu ya. Mungkin sekarang nih dia nggak semudah dulu untuk bisa berkomunikasi dengan kamu, untuk bertemu dengan kamu. Ya sekarang situasinya tuh kayak sulit banget untuk mengungkapkan isi hati dia, untuk bertemu kamu itu sulit gitu ya. Jadi dia pengen uh, coba situasi ini tuh bisa beda dari yang sekarang. Mungkin aku udah bisa selalu bertemu sama kamu, udah kangen-kangenan sama kamu ya, selalu berkomunikasi dengan kamu, memeluk kamu ya, seperti itulah ya, temu sapa dengan kamu ya kayak gitu. I wonder if you are happy without me ya. Jadi dia dia berpikir apakah kamu bahagia ya tanpa aku kayak gitu. Ini jadi isi hati dia seperti itu, benar-benar galau nih orang ya. The timing just wasn't right for us, emang waktunya kayaknya belum tepat ya untuk kita, kata dia gitu ya. Karena di sini dia melihat kayaknya kamu itu udah bisa move on dari dia, udah bisa udah bisa melepaskan diri dari perasaan cinta ini, dari koneksi ini, dari hubungan ini. Kami itu udah kayak udah nggak punya gairah lagi, udah udah nggak ada rasa lagi ke dia gitu ya. Padahal dia pengen datang lagi ke kamu, pengen memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, tapi dia takut nanti kamu pasti menolak dia karena situasinya dia melihat kamu tuh kayaknya udah bisa move on dari dia. eh dan Four of Sword tegak nih menunjukkan bahwa kayaknya memang kita memang butuh waktu masing-masing ya, karena di sini kan tuh ada timing just wasn't right for us. Karena di sini mungkin saat kalian terakhir nih kalian bersama tuh membuat kalian hubungan itu membuat kalian stres, membuat kalian merasa tertekan ya, penuh dengan amarah, penuh dengan kecemasan, kecurigaan kayak gitu. Intinya kalian nggak tenang dengan kalian kemarin terakhir menjalin hubungan gitu ya. Jadi di sini Four of Sword menandakan memang ya udah kayaknya memang kita ini butuh waktu menyendiri terlebih dahulu ya. Kita lebih baik menarik diri satu sama lain, mencari ruang untuk kita masing-masing, mencari ketenangan ya, mencari pengasingan ya, memutuskan komunikasi terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Tapi bukan berarti di sini aku lihat bukan niat untuk yang selamanya totally no, enggak untuk totally kalian berpisah, tapi ya untuk membangun kembali, untuk meningkatkan kembali, untuk terhubung kembali ya. eh Mengingat mengapa kalian mau bersama gitu ya, dan membuat membuat rencana bagaimana kalian akan menghadapi masa-masa stres di masa depan kayak gitu. Intinya kalian berpisah nih bukan karena bener-bener yang total kalian memang mau
apa ya, mengakhiri hubungan bukan, tapi untuk mengevaluasi masing-masing gitu ya. Jadi nanti ke depannya ini maunya kayak mana, mau punya hubungan itu sebenarnya kita ini maunya yang kayak mana, kayak gitu. Kalau misalkan kalian dekat terus kalian mengevaluasi itu justru malah menimbulkan pertengkaran, menimbulkan ketegangan, kesetresan kayak gitu. Jadi kalian lebih memilih untuk kayaknya butuh sendiri-sendiri aja dulu untuk berpikir masing-masing gitu ya. Bukan di dalam satu hubungan yang mikirnya bareng-bareng, no, bukan, tapi kayaknya memang kita bentukannya nih memang harus mikirnya masing-masing kayak gitu. Nah, dari perpisahan ini ternyata kita tuh ngerasanya seperti apa nih? Oh, ternyata kalau kita berpisah udah nggak ada komunikasi, nggak ada kedekatan, nggak ada pertemuan, ternyata semakin rindu ya. Oh, ternyata perasaan masih masih ada ya gitu. Jadi memang butuh waktu ya masing-masing untuk menjauh dan menghilangkan stres terlebih dahulu kayak gitu sih. Modelan hubungan kalian itu memang kayak gini. Jadi aku melihat ya, memang butuh waktu istirahat di kedua belah pihak gitu ya. Tapi untuk membangkitkan antusiasme kembali dari perasaan kalian. Tuh, ada Ten of Cups ya. Jadi benar-benar aku lihat di sini bukan yang totally kalian itu benar-benar pengen pisah dan nggak mau ada hubungan lagi, nggak mau mengenal satu sama lain ini lagi. Enggak. Ini cuman untuk mengevaluasi diri aja gitu ya dan menghilangkan kesetresan dari hubungan gitu. Tekan dari hubungan memang butuh waktu aja gitu karena di sini masih ada Ten of Cups yang tegak dari si dia ini ya, dari si dia isi hati dia tuh dia masih pengen kok membawa kamu ke keluarganya, memperkenalkan kamu dengan keluarganya, atau mungkin di sini dia pengen datang ke keluarga kamu untuk meresmikan hubungan kalian, untuk melamar kamu gitu ya. Intinya di sini dia pengen adanya pertemuan di antara keluarga untuk meresmikan hubungan kalian kayak gitu. Untuk eh, untuk apa namanya? Ngomongin tentang lamaran, pernikahan, seperti itu. Intinya pengen kok ada dari dianya menjalin suatu komitmen dengan kamu, kayak gitu ya. Dan aku melihat di sini eh dia ini benar-benar yang pengen bersatu kembali sama kamu, pengen pengen balikan lagi. Jadi ada energi rekonsiliasi ya di sini dia pengen balikan lagi kok sama kamu gitu. Cuman ya itu tadi dia memang butuh kayaknya butuh untuk kita berdua ini istirahat dulu, tenang dulu, hilangkan dulu kesetresan kita, tekanan dari hubungan kita ini, kita evaluasi lagi. Sebenarnya kita ini maunya kayak mana, menjalin hubungannya tuh yang seperti apa, kayak gitu. Terus apa sih yang mendasari hubungan kita ini selalu selalu menemukan titik bosan, titik apa, titik jenuh, ya, amarah itu kenapa kok kita itu selalu berselisih. Nah, itu pengen dia pengennya kita itu evaluasi diri gitu kata dia ya. Tapi kalau itu enggak totally gitu ya, beneran yang ada Ten of Cups itu memang ada niatan dari dia pengen menikahi kamu. Ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan kamu ya. Bahkan ada energi pengen ketemu tatap muka antar keluarga gitu untuk meresmikan hubungan. Oke, kemudian ada apa nih? Knight of Coin. Dan dia di sini juga melihat bahwa memang hubungan kita itu nggak stabil, kata dia ya. Eh, belum ada dedikasi atau upaya yang cukup apa ya, cukup kuat untuk mempertahankan hubungan ini. Masih labil lah ya, intinya masih labil kayak gitu. Masih bahkan di sini juga karena ini ada ada koin ya, berarti memang lagi fokus sama pencapaian diri secara finansial kayak gitu ya, masih sibuk sama-sama sibuk cari uang kayak gitulah, meningkatkan finansial. Makanya di sini hubungan kalian itu nggak stabil ya,
memang penuh dengan tekanan, stres ya, stres dari kerja, kemudian juga ada tekanan dari pasangan. Ya, jadi aku lihat di sini makanya ada yang si dianya ini berpikir ya udah deh kayaknya kita masing-masing aja dulu ya, karena dilihat dari situasinya pun itu memang belum bisa stabil di karir dan juga belum bisa stabil di hubungan. Nggak bisa dua-duanya berjalan beriringan gitu. Belum bisa untuk apa eh, menjalani keduanya secara beriringan gitu ya. Masih satu masih fokusnya itu pada satu sehingga yang satunya terbengkalai. Jadi hanya fokus pada kerja, jadi hubungan asmara jadi terbengkalai kayak gitu. Ya, di antara kalian berdua mungkin kalian ini masih muda banget ya, masih muda banget jadi belum bisa untuk menyeimbangkan eh, mana prioritas kerja, mana prioritas hubungan kayak gitu. Belum bisa seimbang untuk sama-sama beriringan berjalannya apa yang kalian prioritaskan dalam hidup kayak gitu. Mana di sini ada Eight of Wand-nya reverse ya, berarti memang ada kesalahpahaman di antara kalian atau miskomunikasi di antara kalian ya. Yaitu tadi karena kalian sibuk kerja, terus kurang memperhatikan pasangan kalian di sini, jadi komunikasi pun kurang. Jadi adanya miskomunikasi di antara kalian, adanya kesalahpahaman di antara kalian, terus juga mungkin kalian udah kelewat capek karena kerja, kemudian eh, dari pasangan itu ada tekanan ingin diperhatikan, ingin apa ya, ingin adanya kestabilan dalam hubungan, tapi kalian udah kadung kebawa emosi gitu ya. Jadi secara impulsif aja tuh kalian melakukan atau mengambil suatu keputusan kayak gitu. Jadi akhirnya pasangan kalian salah paham, tersakitilah hatinya, tersinggung, akhirnya ya hubungan berantakan. Jadi memang harus butuh eh, apa ya, komunikasi, pengertian, kemudian juga ya nggak pakai emosi juga kalau mengambil suatu keputusan kayak gitu ya, harus benar-benar tenang kalau mengambil keputusan, harus memberikan waktu ke pasangan untuk menerima ide kamu gitu atau ide pasangan kayak gitu ya. Dari Eight of Wands ini memang pesannya memang harus adanya pemberian waktu pada pasangan untuk bisa menerima ide pasangan lainnya kayak gitu, atau ya paling enggak adanya pemahaman lah ya dari si pasangan tentang keadaan pasangan lainnya kayak gitulah. Intinya komunikasi ya, harus ada komunikasi yang intens, komunikasi yang baik gitu ya. Mungkin juga salah satunya yang membuat hubungan kalian ini berpisah itu karena ada seseorang yang kecanduan dengan zat-zat adiktif ya. Entah itu merokok, entah itu pakai narkoba, apa suka minum alkohol, sehingganya itu secara emosional itu berubah-ubah gitu ya. Nggak stabil emosionalnya, makanya di sini bertindak secara impulsif ya. Makanya yang awal-awal itu merasa puas dengan hubungan, setia pada pasangan, ending-endingnya kok eh, apa emosinya itu jadi berubah gampang banget, secara impulsif mengambil suatu keputusan untuk berakhir kayak gitu ya, emosian, bahkan di sini mungkin sebagian juga ada energi perselingkuhan kayak gitu ya. Mungkin dari itu juga salah satunya yang membuat hubungan kalian hancur ya, mungkin sebagian ya, mungkin sebagian. Oke, intinya ada yang ketergantungan ya dengan sesuatu hal yang bisa mempengaruhi mental dan emosional dari seseorang. Seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua belas zodiak ada di semua di pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini ya energi kalian. Tapi kalau ini nggak sama ya udah, berarti ini memang bukan energi kalian, nggak usah dipaksakan ya. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.